Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Mari kita membaca salawat kamilah 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Dan kita berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Singkatnya, aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-maqalatul ula ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, li Abi Dzarrin al-Ghifari, Nabi kita bersabda kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ngaran Abu Dzar al-Ghifari ini kan itu panggilan Abu Dzar itu abahnya Dzar al-Ghifari, itu nama daerah Sidin. Ngaran Sidin, ngaran Abu Dzar al-Ghifari itu Jundub bin Junadah. Jadi Abu Dzar al-Ghifari itu ngaran Sidin Jundub bin Junadah. Ujar Nabi kita, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, abahnya Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq, perbaharui, ditambal kalau ada bocor kapal itu, nah yang bocornya, yang kurang, yang pokoknya disampurnakan. Ibarat mobil itu kalau perjalanan hendak ke Banjar diperiksa dulu bannya, apanya, serepnya, nangka itu tuh. Ada ini kan kapal nih. Wahai Abu Dzar, jaddidis safinah, perbaharuilah kapal, fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan yang akan diarungi itu dalam benar. Nangka apa maksudnya ini? Yaitu ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti, perbaiki, baguskan niat pada tiap-tiap yang akan ikam datangkan. Wa tazar liyahsulalakal ajra, ya, dan berhati-hati supaya ikam mendapatkan pahala, wan najata, dan selamat daripada min azabillahi ta'ala, daripada azab Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, niat dibaiki, berhati-hati benar kita, karena lautan yang bakalan diarungi ini dalam benar. Ibarat beribadah, kita mengarungi dunia
dan akhirat yang akan kita panjang mana perjalanan. Wa katabal Imamul Umar Al-Faruq, Al-Imam Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar Al-Faruq, ila Abi Musa Al-Asy'ari, kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, man khalasat niyatuhu kafahullahu ta'ala ma bain wa bainan nas. Ujar Sayyidina Umar, barang siapa yang bersih niatnya ikhlas, ujar Sayyidina Umar, niscaya Allah Ta'ala cukupi antara dia dan antara manusia. Asal niatnya ikhlas saja bukan karena dunia, insya Allah aman aja. Guru ngaji kah, guru apakah, wajib ikhlas berataan, insya Allah dijamin Allah Ta'ala aja. Kadusa banyak berpinta, minta itu minta ini, bagusnya nangka itu pang lah, insya Allah Allah Ta'ala cukupi aja. Cuma ada istilah ulama kita, al-ikhlasu wajibun, ikhlas itu wajib, ikhlas itu wajib. Siapa aja ikhlas wajib. Guru wajib ikhlas, guru apa aja, guru mengaji, guru ceramah, guru macam-macam, barataan wajib, termasuk imam wajib, bilal wajib ikhlas. Tapi ada lagi yang lebih wajib, wa riayatul ikhlas, dan memelihara ikhlasnya orang itu aujab, lebih wajib. Kita menantangkan guru dari Banjar, menyuruhnya jadi imam, imam tetap di masjid kita, imam tetap di langgar kita. Disuruh orang jadi bang azan spesial sini azan, wajib tuh berataan, wajib bubuatnya. Tapi wariatul ikhlas, wajib ikhlas, wariatul ikhlas, menjaga ikhlasnya orang kita lebih wajib lagi. Artinya kalau mampu aja sekampungan itu dijaminakan kasihan. Kalaunya ada yang sugih berlebih duit, banyak mana lebih duitnya, timbang-timbang kada jadi apa-apa, timbang-timbang anu Jepang sampat aja ke Bali, ke Perancis, ayo aja ke Perancis, ke mana-mana, bawa acil Perancis lagi, kemana-mana, ayo kada apa-apa. Cuma hendaknya disediakan, ini tulus, karenanya ikhlas. Nah, dipeliharakan ikhlasnya. Nah, umrohakan inya, kasihan diumrohakan, membahagiakan inya. Itu. Jadi ujar Sayyidina Umar, kalau ikam ikhlas niat ikam, Allah Ta'ala cukupakan antara orang itu dan manusia. Terus wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar mengirim surat ila Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Jadi Sayyidina Umar bisi anak Abdullah bisi anak lagi Salim. Nah, Salim ini cucu dari Sayyidina Umar. Salim ini mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang pemimpin yang wali, pemimpin min auliyaillah ta'ala. Pemimpin di wadah kita Indonesia ya, umumnya ulung kada anu pang. Mudahnya kayak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz minta aja ya, kalau tuh umpat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada kepedulian, ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu hendak jadi pemimpin itu bagus sugih pang dulu leh. Jadi kada mengambil duit daripada kepemimpinannya itu. Jadi untuk mengabdi aja, duitnya aja misalnya berpuluh triliun, lalu ini hendak jadi gubernur, kira-kira mencari duit lah di gubernur tuh. Kada lagi kalau duitnya banyak sudah dulu. Ya kalau ikan bersepeda kah jalan ke sini datang? Sepeda ya. Nah, kira-kira bahan aja
Amun sugih bagus jadi pemimpin itu. Nah kalaupun susah tadi, susah disugihakan dengan kepemimpinan tadi. Sugih dengan apa? Kawa mengabdi melalui tanda tangannya, melalui tapi kada culas kan, kada culas. Artinya umat Islam ditolongi sesuai dengan porsinya. Ada juga di wilayahnya kan ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, itu tetap kan ditolong sesuai dengan jumlah umatnya, sesuai dengan porsinya, kayak itu adil. Ini kan pemimpin, bukan pemimpin umat Islam aja sorangan, pemimpin untuk semua. Cuman yang ini antiknya, ente orang Islam malah disempitkannya, kada boleh kayak itu. Kamu zalim tuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ikam itu adalah pemimpin dan ikam akan dipertanyakan terhadap rakyat yang ikam pimpin barataan itu. 1 juta di Samarinda, 1 juta juga tuh pertanggungjawabannya. Nah, kalau Kalimantan Timur berapa juta, hitung aja, 1 juta tanggung jawab terhadap umatnya. Makanya amu hendak dapat pahala banyak benar pahalanya pemimpin nih. Amu hendak dapat bala, ganal benar balanya. Karena benar balanya itu. Nah ini, nah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang pemimpin yang luar biasa, dan salah satu raja atau khalifah yang sering disebut oleh Qutbul Ilm Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini rancak benar disambat sidin, karena dijadikan contoh. Perkataan beliau banyak benar yang membawa faedah, yang memberikan pencerahan kepada kita. Nah, ujar Salim bin Abdullah bin Umar kepada Umar bin Abdul Aziz, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallahi, sesungguhnya pertolongan Allah, lil abdi, kepada hamba, biqadri niyatihi, sekedar niatnya." Artinya kalau niatnya kurang, kurang juga pertolongan Allah Ta'ala, maka perbanyakilah niatnya. Faman khalasat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Siapa yang ikhlas niatnya, maka sempurnalah pertolongan Allah kepada dia. Jadi ujar Salim ini mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, yang mengirim wali, yang dikirimi juga wali Allah Ta'ala. Ujar Salim bin Abdullah, wahai Umar, sesungguhnya pertolongan Allah kepada hamba itu menggiring niatnya. Kalau siapa yang niatnya bersih, niatnya ikhlas, sempurna pertolongan Allah kepadanya. Wa man naqasat niyatuhu, barang siapa niatnya kurang, naqasa anhu anullah biqadri zalika, maka kurang juga pertolongan Allah sekedar demikian niatnya yang kurang itu juga. Sebaca kurang juga. Jadi niat diperbaiki, atau juga dibanyaki niat yang baik-baik. Karena niatul mukmin khairun min amalihi, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Nanti di satu saat di akhirat ada seseorang menerima dia akan satu pahala. Inya menerima pahala, imbah diberi pahala itu inya batakun, ya Allah, atau wahai malaikat, ini pahala apa? Aku kada pernah berniat yang ini, aku kada pernah menggawe, kok banyaknya pahala ini diberi ke aku aja kada pernah menggawe. Ujar di situ dijawab, ikam pernah, ujar Allah Ta'ala, ikam pernah bahari di dalam masa panceklik, ikam hendak banar, ikam kada berduit waktu itu,
ikam hendak banar ketika ikam melihat tumpukan batu kerikil sing menggunung. Ya Allah, andai kata batu kerikil ini gandum, anggit ulun gandumnya ulun bagikan lawan masyarakat yang perlu pada saat ini. Nah, niat ikam itulah dicatat oleh Allah Ta'ala dan sekarang menjadi kenyataan. Jadi niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Tapi niat yang betul-betul andai kata ada dilaksanakannya. Kada minta tuh niat palsu atau janji-janji palsu di apa Haji Dayat, di PHP-nya. Di PHP. Kena kalau payu hotel ikam Haji Jamal kubari 100 juta ujar Haji Dayat, amun hotel payu kubari 100 juta. Sekalinya hotelnya payu, sekalinya dibarinya 2 juta aja. Mana janjinya Haji Dayat? Maka semalam berjanji Mbak hotel payu ini hotel payu sesuai dengan harganya. Ujar 100 juta kenapa? Jadi 2 juta jauhnya selisihnya. Ujar Haji Dayat, itu yang 100 juta semalam tuh kalau masih mahayal. Nah ini asli duitnya ada, paksa 2 juta, bujur juga keramputnya. Itu kada bujur niatnya. Jadi jangan diubah lagi niat itu. Banyak kalau tuh jangan jangan coba-coba ma'anu kayak itu. Jangan kayak itulah yang berjanji, yang memberi fee apa, jangan dilawani nafsu tuh unjuk duitnya banyak kalau tuh imba duitnya banyak. Kena kalau lahan batu bara ulun payu 10 miliar pian ulun bari 100 juta sekalinya payu. Duit 100 juta tuh kira-kira mun 100 ribuan kayak inilah tumpukannya. Inya kan kada terbayang ini di hadapan mata duit itu dikuranginya separuh 50 juta aja lagi. Itu taulah berdampaknya banar tuh. Memang duitnya kada berkurang, bisa aja karena anaknya garing, bininya peneng, apanya itu karena kada dipenuhi itu. Itu yang berjanji. Itu yang berjanji. Nah, ini yang melajari yang dijanji ini. Ulun melajari bujur kada apa-apa tuh hajo kalau tuh karena yang yang rancak dijanji biar aja melajari karena kita ulun maamalakan pang itulah maamalakan mudahan didengar oleh bubuhannya nih. Nah, buka kacamata dulu melajari yang dijanji ini, yang dijanji, melajari yang dijanji, kemudian yang menjanji ingkar janji atau kada ingat. Guru kena dibari 100 juta kena merano. Sudah lalu ulun ini kan dijanji. Adakah ulun begawi di situ? Begawi kada, apa kada cuma dijanji orang? Kenapa sakit hati? Kayak ini caranya. Ulun ingat pesan mama. Ujar mama itu ngarannya kalau ada orang menjanji itu ngarannya dalle docili. Mujan orang Bugis mendengar. Dalle docili. Artinya kalau ada orang berjanji lawan kita, sudah anggap itu rezeki telinga, dah senang hati. Alhamdulillah, aku hendak dibari orang duit 100 juta. Lalu kada dibariinya atau lawas, jangan bermamai, jangan bersesambat ke sana kemari, yang ada menggelapkan hati, yang ada dosa timbul, yang ada ditutup oleh Allah Ta'ala rezeki di tempat-tempat lain. Nangka itu coba tetap baik aja. Alhamdulillah inya ujar Habib Hamid sidin di manakah dapat riwayat Imam Syafi'i, kalau ada orang kita hendak berpikiran negatif lawan orang itu, andak dulu 60 alasan hanyar kita hanyar kita mencap inya 60 sampai 60 hanyar kita mencap. Oh ininya kada menurut janji belum dibayari orang, hanya satu ya kalau tuh belum dibayari orang, sudah dibayari orang ternyata terbayar hutang sidin yang lebih penting daripada janjinya. Terbayar dulu kada cukup 2 hanyar. Pokoknya sangka baik aja dengan orang, apalagi itu memang lain duit, lain hutang, hanya janji aja baik-baik lawan orang yang dijanji ini. Tuh satu.
Yang orang nih berbuat baik lawan kita, diingati bubuhannya muntung tuh dijaga. Astagfirullahaladzim, anu benar tegang benar ulun nih. Muntung dijaga, muntung ikam tuh dijaga, berataan ini mesti ada kejadian jar. Bismillahirrahmanirrahim. Umum aja ulun sampai akan nah. Muntung dijaga lawan orang. Kenapa ya ulun memadai itu? Supaya gasan ikam jua selamat. Gasan ikam jua yang selamat. Ulun misalnya setiap bulan kena waya-waya dibarinya 2 juta oleh orang itu. Imbah itu kena ada perlu apa-apa, kada minta pang. Kalau ulun memang kada pernah minta, tanya aja orang sugi mana ada pernah minta. Kalau minta gasan kepentingan masjid atau kepentingan orang susah, itu minta. Kalau pribadi insya Allah, kecuali ulun mati hanyar minta, mung kada minta mati hanyar. Nah lalu dibari orang lah, atau ikam rancak atau sampean bisa minta tolong hendak anak ulun nih operasi, duit kadada ditolongi sidin pulang. Yang menolongi anak sidin misalnya, anak orang itu menolongi apalagi macam-macam di anunya, kena waya-waya tukarnya kannya sepeda motor misalnya. Banyak kalau sudah kebaikan orang tuh. Sekali orang itu kada berbuat, sekali orang itu kada jua pang kada berbuat baik, kada jua sekalinya minta tolong lawan sidin. Kawakah aku minta tolong lawan ikam ongkos pesawat hendak ke Jawa menghadiri haul, kada dibari sidin. Iya bemamai soalnya samali disambatnya. Nah itu akhlak tuh, akhlak tercela benar. Kalau pian bakesah lawan orang lain yang mendengar tuh gin menyambat pian kada baik, dan itu kalau sampai kepada yang bersangkutan jadi permusuhan juga, jadi kada baik juga, tak tutup pulang rezeki. Nah jadi salah lah ulun memadahkan secara keras kayak ini ya. Kalau ulun kada bisa pang cara halus, salah lah supaya jangan lagi nangka itu. Artinya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, sekali aja orang berbuat baik kalau kita, diingati kebaikan orang tuh seumur hidup. Ujar Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus Jakarta, ingatilah ujar sin, tapi bahasa Jakarta pangsidin. Ingatilah kalau ada orang tuh, kita ke rumahnya, pernah sekali makan di rumahnya, sekali aja pernah makan di rumah, diingati kebaikan orang tuh seumur hidup. Apalagi rancak dibariinya duit. Kalau ujar Habib Ali Allah yarham, Habib Ali Al-Gadri, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, sekali pernah berbuat baik kepada kita, inya menyakiti kita, menjahili kita, jangan dibalas kecuali inya sampai 100 kali menjahili kita. Adakah orang 100 kali menjahili kita hanya dibalas? Saking disuruhnya kita mengenang kebaikan orang itu nah. Apalagi kebaikan guru kita, kebaikan bini kita, kebaikan laki kita, maka kada bakalan lagi insya Allah amun dipakai ini mengingat kebaikan orang, kebaikannya aja, kada melihat kekurangan orang, insya Allah baik berataan, kada bakalan terjadi perceraian di mana-mana tuh. Kenapa? Lakinya melihat kebaikan bininya, bininya melihat kebaikan lakinya, selamat tuh, kada minta tuh. Lakinya melihat, wah ini yang cerobok kena aja sudah, yang itu aja, kena sariki bebinian. Itu melihat kebaikan masing-masing, diganang kebaikan orang itu. Apalagi kebaikan abah kita, abah mama kita, itu kada ada taranya itu sudah, kada ada. Mama abah itu di hadapan mama dan abah kita itu wajib bertunduk kita, hati kita yang bertunduk, batin kita tundukkan, kepala kita diandak di bawah telapak batis sidin berdua mama abah kita, termasuk guru kita yang membimbing kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
sampai kenal dengan Nabi, sampai hati kita bersih, sampai nyaman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mintu jangan ada bisa terima kasih. Makanya dengan orang sugih itu boleh kita mencium tangan, boleh cium tangan. Kenapa? Sugih yang pemurah, orang sugih yang pemurah itu kekasih Allah. Amun kekasih Allah pantas. Kalau orang mulia, kalau wajib. Kada wajib artinya menciumnya itu menghormati. Nah, mencium menghormati boleh. Yang kada boleh itu mencium tangan orang sugih, memuliakan orang sugih karena kesugihannya, karena kita ada kepentingan di situ. Tapi kita karena pemurahnya. Orang pemurah itu bagus. Dua ciri wali, pemurah dengan kada penyarikan. Jadi wali itu. Amun kita hendak jadi wali, dengan bini beres, nyaman tuh. Rami dengan bini, rami dengan bini, insya Allah beres tuh dengan yang lain. Jadi wali mana pemurah dengan bini rami, karena standar itu. Dengan kalau bisa dia ramah dengan bini, berarti dengan orang lain kawat tuh. Karena kan banyak orang rami dengan kekawalannya, begayaan, dengan bini kencang, celeng-celeng dengan bini, tertekan bini dengan ininya. Itu ciri itu penyarikan. Mudahan selamat kita daripada itu semua. Ya, penting sudah disampaikan bubuhannya nih. Yang jadi guru, kalau guru nasir kada aman aja. Minta maaf guru nasir ini kada bermaksud menyinggung nih umum guru nasir, soalnya berhadapan kan. Nah, artinya yang jadi guru mengaji, jadi imam yang ditunjuk orang tuh kurang lebih aja lawan orang, berami aja dengan orang, jangan tapi karas. Hukum juga jangan tapi karas. Hukum jadi jangan tapi karas. Kalau fikih itu diberlakukan, orang harus gembira, lapang dada, jadi mau menerima perbedaan yang ada. Jangan anggit seorang aja hendak dipakai orang. Anggit seorang aja bujur, dilihat-lihat juga anggit orang. Kalau pina bujur anggit orang, kecuali memang secara standar ilmu salah, paksa dipadahkan salah. Ya, kalau yang memadahkan itu siapa? Ulama yang paham di situ. Sebagaimana campuran semen, ujar kiai, salah campuran semen, kiai kada pernah mengurus semen. Yang sekian aja, kada kau didangari ampun sidin. Yang didangari siapa? Arsitek yang jujur, ujar arsitek campuran semennya kurang tuh, ujar. Atau semen yang digunakan tak salah ini untuk nah diikuti itu. Kecuali itu ikuti, jangan banu seorang. Nah, banyakin niat tadi. Wa khuziz zada kamilan fa innas safara fil akhirah ba'idun fi ghayatit ta'ab. Ujar Nabi kita, ambil sangu yang sempurna, karena perjalanan ba'idun, jauh benar perjalanan, uyuh benar kena ikam berjalan. Oleh karenanya ambil wa khuziz zada kamilan, ambillah sangu yang sempurna, karena pelayaran perjalanan fil akhirah di akhirat itu ba'idun, jauh benar perjalanan di akhirat itu, fi ghayatit ta'ab, uyuh benar. Bayangkan untuk ma'anu siratal mustaqim aja 500 berarti 1500 kalau berjalan secara manual. Nah, maka disediakan supaya itu kada uyuh, lalu kita bersangu banyaki. Sangu apa? Sangu gawian di akhirat. Maka dunia ini berarti dunia ini bukan tujuan terakhir kita, hanya perlintasan sementara. Itu yang harus kita anui. Ulun tadi terpikir juga, kan teguring tadi guring, ya Allah, Tuhan sudah mati juga ke aku ini, kan bisa kada sadar kalau kita mati sekalinya, mati juga kalau kena ini. Haji Jamal mati apa dibawa di akhir, mati nih masalah dibawa atau kadanya matinya itu. Nah,
pian berataan mati kah kada? Mati kalau nah alhamdulillah kalau sadar aja kita beratan bakalan mati, mau aja menyediakan untuk sangu di akhirat. Nah sekarang sangu kadada, yang ada dosa. Nah dosa dulu, mudahan ingat nah dosa dulu dibaiki, dosa dihapus dulu. Nah kayak caranya minta ampun. Nah kayak juga caranya lagi yang nyaman tuh didatangi kuburan-kuburan para wali itu, nah bukan minta di kuburan lah kada. Ya Allah berkat Syekh Muhammad Arsyad inilah itu dulu. Ya Allah ampuni dosa ulun beratan banyaknya dosa ulun ya Allah. Di dalam hati nih. Wahai jamaah, mari kita berdoa masing-masing di dalam hati. Nah berdoa ikut pian. Ampuni dosa ulun ya Allah, sing banyakan dosa ulun nih, ampuni ya Allah. Minta ampun dosa, diampuni sudah dosa. Kalau tuh hanya minta duit, ya Allah banyaki duit ya Allah. Hanya minta bini, pengajungan, ya Allah minta bini, ya Allah, nah ada apa-apa. Yang penting dosa dulu minta ampun. Dosa ini nah yang penting benar, supaya sangu di akhirat. Jadi penyempurnaan sangu di akhirat nih. Minta ampun dosa kita nih kan. Lalu dosa itu apa aja dosa kita? Karena pian berpikiran guru-guru para wali itu merasa banyak dosanya, ajin sin bezinah dulu, minum-minum keras dulu, apa dulu, kada di situ bang. Sidin merasa kalau bertemu dengan orang banyak dosa berarti Allah Ta'ala memadahkan. Sidin merasa kayak itu berarti Allah Ta'ala sedang memadahkan dosa ikam ada jonang kayak itu. Paham lah? Berarti dosa ikam ada jonang kayak itu. Berhadapan dengan orang penyarikan berarti ada dosa penyarikan. Sebab kalau orang kada ada sedikit, kada ada bibit penyarikan di dalam batinnya itu, halim, sifat pemaaf, melihat orang penyarikan tuh kada papainya. Tapi kalau orang penyarikan sarik juga tuh kena melihat orang pahirian benar nih itu dalam hatinya. Ini berilmu pang kada wani lagi menyambatkan, kada berdosa, tapi batinnya itu rusak. Pahirian benar ini. Nah kalau kada ada sifat pahirian di dalam hatinya, melihat orang pahirian tuh biasanya kada apa-apa sudah. Jadinya memang makanya di Mau'izatul Mu'minin itu disebutkan ketika ikam bisa menilai-nilai orang kada baik, berarti sifat yang orang yang ikam nilai itu ada juga tuh pada diri ikam tuh. Di situ tuh dosa batin tuh nah kita perbaiki. Batin kita perbaiki. Makanya untuk memperbaiki itu semua banyak ya baca salawat kepada Nabi kita. Kejar setoran kada apa-apa jo. Salawat tu mengejar setoran. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, supaya dapat 1000 nih. Penting menjarnya baca dulu biar hati kesana kemari. Apalagi inya ingat, kada mungkin hari-hari membaca sallallahu alaihi Muhammad itu kada sangkut 1-2. Insyaallah amun sudah kebiasaan sudah nah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali sehari kada dimatikan sebelum melihat tempatnya di surga. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Sekali membaca sallallahu Muhammad, nama abah kita, mama kita naik. Mama kita yang meninggal dapat rahmat juga. Kenapa? Tasambat di hadapan Nabi di hadratullah, diampuni mama abah kita juga berkat kenapa? Anaknya membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu hatinya yang kada ingat, apalagi ingat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca salawat untuk tadi memperbanyak sangu kita ke akhirat, memperbanyak sangu kita ke akhirat, mendekatkan diri kita kepada Nabi. Karena dengan dekat kepada Nabi maka kita akan dicintai Allah dan diampuni Allah Ta'ala. Kita ini orang sing banyakan dosa. Nah di hadapan para aulia yang bagus banget di Madinah panglah. Kalau di Madinah di makom Nabi, ya Rasulullah, ulun umat pian datang lawan pian, doakan ulun mudahan dengan berkumpul lawan pian ya Rasulullah, doakan ulun ya Rasulullah, mudahan ulun sugih bulik.
mudah ulun kawin lagi ya Rasulullah lah kayak itu, mudah ulun nikah ya Rasulullah. Minta hewan Nabi di situ, jangan adu-adu yang mengalihkan ya Rasulullah. Rasulullah lawasnya hotel kada payu, jangan badu di situ, jangan tuh lawan Allah Ta'ala aja. Kasihan Nabi, Nabi itu kan sayang dengan umatnya. Jangan badu-adu yang kada-kada. Amun hendak ya Rasulullah ulun hotel ulun mudahan payu. Jangan bepada ya Rasul kayak apa hotel mau ngalihnya bini ulun penyarikan ya Rasul, jangan jangan. Ya Allah ya Rasulullah doakan mudahan rumah tangga ulun sejahtera, bahagia selama-lamanya. Kayak itu bisa langsung dengan Nabi bepandir. Kada minta lawan Nabi. Nabi lain Tuhan, Nabi Tuhan. Ya kalau Nabi kada mati, jangan madakan Nabi mati. Minta kita di hadapan makom para wali, minta kita ya Allah berkat Faqih Muqaddam, berkat Abu Bakar bin Salim, berkat Habib Abdullah Al-Haddad, berkat Abdullah Al-Aidrus, ya Allah kabulkan hajat ulun ya Allah. Ni Nasidin berkat Sahibul Maulid, kabulkan hajat ulun, mudahan anak ulun jadi soleh berataan, bini ulun taat, apa usaha ulun maju. Kayak itu tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi huziz zakat huziz zada kamilan fa inna safara fil akhirah ba'idun fi ghayatit ta'ab. Karena sempurnakanlah sangu yang sempurna, bawa sangu yang cukup sempurna. Dosa minta ampun, ibadah dibaiki. Jangan sibuk dunia aja kita, karena dunia ini untuk menanam di akhirat, dunia ini sementara benar. Jadi itu kita bersanggup dengan berbagai macam ibadah, terutama sembahyang dulu jangan ditinggalkan yang 5 waktu, ditingkatkan lagi, ditambahi rawatibnya ya. Yang ke-7 melaur jangan lagi, kayak ulun kan ke-7 melaur, makanya bubuhannya kalau ulun diguring di bawah situ, kalau masih teguring aja injak ulun kada apa-apa. Andai pun ulun marah paling-paling kan karena orang guring itu kan di bawah sadar, kalau terbangun insyaallah 2-3 menit sadar aja itu astagfirullah. Ya kan, aja injak daripada ulun masuk neraka, minta aja diinjak kada apa-apa. Inya kasihan jar anyar guring jam 3:30 tadi guring, injak aja kada apa-apa. Bujur lillahi taala sumpah kada karena nih akhirat gasan tujuan kita sangu di akhirat. Nah itu wa khaffifil himla ringanakan bawaan, ringanakan bawaan daripada dunia. Jadi diringanakan dunia itu, banyak harta di dunia, umur sudah 50 tahun misalnya, duit masih ada 10M, 50 tahun duit masih 10M, bagi 10M itu jangan bagi. Oh anak berataan berapa beli mana ikam 5 miliar berataan, nah sudah selesai kalau nak lah. Kada lagi bagiannya duit abah ada lagi 5M, abah unjuki ke pondok 2M, ke 2M, sudah abah 1M aja lagi untuk 10 tahun ke depan. Sudah habis 9M dibagiakan. Itu ngarannya meringankan dunia, dititipkan dunia tadi jadi akhirat, dalam bentuk akhirat, karena di kadusa dibawa harta itu ke akhirat, cuma dititipkan ke pondok, dititipkan ke masjid, dititipkan ke anak yatim kayak itu. Kalau tuh itu ngarannya cinta dengan harta. Nah, fa innal aqbata kaudun, karena akhir itu sulit. Akhir itu sulit benar, maka ringanakan bawaan, jangan tapi banyak bebawaan. Apalagi duit bertriliun. Amun duit bertriliun itu sudah jangan terlalu gila benar dengan dunia. Bertriliun duit gasan apa juga disimpannya. Bangun masjid, bangun islamik, ya kalau tuh bangun pondok pesantren, kumpul kekanakan, kirim sekolah berataan yang susunya nangka itu makmur nih kada duitnya simpan nangka itu aja terus.
Padahal duitnya bermiliar, bertriliun. Duit 1 triliun itu kalau dibelanjakan 20 tahun, 1 triliun tuh kada begawi itu 20 tahun dibelanjakan seharinya 120 jutaan. Berbelanja, adakah orang berbelanja 120 juta? Nah, kawa bagi 120 juta sehari. Anu butang guru jar duit berapa butang? 5 juta kalau sebutang. Nah ini ambil aja 5 juta. Ada lagi 10 orang BJ, biar aja 110 orang 50 juta aja. 120 juta sehari belanjanya. Duit 1 triliun tuh. Apalagi yang bisa 10 triliun. Ingat-ingat pangka akhirat. Ikam orang Islam nih, yang Islam nih. Kadada terlihat membangun masjid, kadada membangun pondok, kadada membantu pondok, kada repot di anunya aja. Yang bisi duit berpuluh triliun nih, repot menambahi aja. Kadada gasan meringankan untuk akhirat, ngalih lo itu ditanya karena di akhirat. Maka ditanya di mana mendapat, kemana menggunakan. Gunakan sudah tempulo. Nina tahu ulun lawas anak bebini tertunda karena duit kada cukup, bari ulun kada minta jopang, ulun ambil kalau dibari bari. Yang bubuhan anunya kawin masal di masjid meninjau, yang bujang-bujang yang duda-dudanya kawinakan barataan kawin masal semaninjauan, duit banyak. Maksud ulun tuh diringanakan bawaan dunia ini nah, yang sugih-sugih ini nah, bariakan harta itu nah, untuk bariakan kan bukan kepentingan bariakan ulun ngumpulakan ulun ambil bawa bulik, kada. Artinya alladzina idza anfaqu walam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Quran mengatakan orang yang apabila inya berinfak kada terlalu pelit, kada terlalu boros, sederhana di antara keduanya. Apakah boros orang ketika dia menjelang kematian, umurnya sudah sisanya sekian, ya, diperhitungkan sekian, duitnya 1 triliun aja lagi masih belum dibaginya, itu kan melebihi batas, itu kan memberatkan diri seorang di akhirat. Kena betapa ngalihnya kena di akhirat itu banyak bebawaan. Contohnya bubuhan pian nih be ihram, apa ba umroh, ba haji. Pas bulik belanjaan berapa anu ngalih bener kalau membawa mikir akan belanjaan itu, bebawaan itu masih di dunia tuh. Apalagi di akhirat kena kada ada wadah kembalinya. Maka untuk itu diringankanlah tadi dengan dititipkan kepada pondok-pondok pesantren, masjid, anak yatim, saudara ding sanak mama, ding sanak abah yang susah-susah, itu kita titipkan berataan, dititipkan. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta redho kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, minta maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.